surga itu butuh perjuangan, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita mengira kita ini akan langsung masuk surga, belum ada ujian? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian seperti ujian-ujian orang sebelum kalian. Ya, sesungguhnya surga itu adalah perbendaharaan yang paling besar, yang paling bernilai. Tujuan kita semua kan surga, dan surga itu mahal. Surga itu butuh perjuangan. Perjuangan jiwa, perjuangan harta, perjuangan waktu. Maka Allah ingatkan, apakah kalian itu mengira akan masuk surga gampang, sementara belum datang kepada kalian semisal sesuatu yang telah menimpa umat sebelum kalian? Apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian, sebelum kita ini? Allah mengatakan, massahumul ba'sa wad-dharra, telah menimpa mereka umat-umat sebelum kita ini rasa yang sempit, yang susah, baksa yang menyulitkan, wad-dharra dan membahayakan. Ya, musibah-musibah bertubi-tubi. Wazulzilu, demikian pula mereka diguncangkan, mungkin bencana alam. Ada musibah itu musibah yang menimpa pada orang tersebut, individu-individunya, atau ada musibah yang menimpa semuanya, bencana-bencana alam. Saking banyaknya bencana, ujian yang Allah timpakan, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah, sampai-sampai Rasul, Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan orang-orang beriman mengatakan, maka nasrullah, kapan sih pertolongan Allah itu datang? Mungkin kadang kita walaupun secara lisan tidak mengatakan, di dalam hati kita bertanya-tanya, maka nasrullah, kapan ya pertolongan Allah itu datang? Ketika kita sudah capek lelah, ujian bertubi-tubi, kadang kita merenung, maka nasrullah, kapan ujian Allah itu datang? Kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan selesai ujian ini? Kan gitu. Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib, sebagai hiburan. Ketahuilah, inna nasrullah, sesungguhnya pertolongan Allah qarib, dekat. Ini yang harus kita pahami. Masukkan ke dalam hati kita. Sebesar ujian apapun, ingat di dalam hati kita, dekat. Ujian itu dekat. Kemenangan Allah itu pasti akan dekat sekali. Dengan kesabaran seseorang, pasti Allah akan memberikan, yaitu jalan keluarnya. Syaratnya kita bersabar, dan syaratnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya, baik itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang ujungnya, kesimpulannya sama yang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hidayah yang indah ini pasti akan ada ujian-ujiannya. Saat-saat ini saudara-saudara kita yang di Lombok juga Allah berikan ujian, ya. Tempat mereka yang dihancurkan oleh musuh-musuh dakwah tauhid ini, oleh orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri terhadap perkembangan dakwah sunnah, dakwah tauhid yang mulia itu adalah salah satu di antara ujian-ujian yang Allah sudah turunkan sebelum di masa kita ini. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadi sunnatur rahman. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kebenaran, dan kita imani, kita yakini ini adalah hidayah sunnah, ini adalah kebenaran yang pasti, yang absolut. Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan, kebenaran itu pasti ditolong, tapi dia juga pasti akan diuji. Ada ujian, ada pertolongan. Fala ta'jab fahadhihi sunnatur rahman, kata Ibnu Qayyim. Jangan kamu kaget, karena itu adalah sunnatullah. Sunnatullah maknanya ketentuan Allah yang pasti akan terjadi, tidak bisa dielakkan. Sehingga kewajiban kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar, kemudian membaca kisah-kisah para orang-orang saleh dari para nabi dan para rasul,
kemudian para sahabat, kemudian ulama-ulama setelahnya yang mereka bisa kokoh memegang hidayah ini. Ya, mereka tidak ikut kemudian menyerah, kemudian kalah ketika mendapatkan ujian-ujian ini. Salah satu yang paling menakjubkan dalam memegang akidah sunnah ini adalah masa Imam Ahmad ibn Hanbal. Saat fitnah tentang akidah Al-Quran dikatakan makhluk. Di masa Imam Ahmad ketika itu para musuh-musuh ahlu sunnah sampai masuk ke pemerintahan. Dan bayangkan kalau sudah para tokoh kesesatan itu sampai kepada pemerintahan, itu madorotnya sangat besar sekali. Sehingga kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala membimbing pemerintahan kita, membimbing pemimpin presiden kita, dan menjadikan orang-orang terdekat pemimpin kita ini orang-orang yang soleh. Karena di zaman Imam Ahmad, Khalifah Ma'mun, yang menteri-menterinya adalah Ibnu Abi Du'ad, salah seorang tokoh Jahmiyah, dan tokoh-tokoh Mu'tazilah yang selalu menggembosi, yang selalu membisik-bisikkan kepada pemimpinnya ketika itu untuk menyiksa ulama-ulama ahlu sunnah yang mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Subhat mereka bahwasanya Al-Quran itu makhluk, memaksa rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka inilah ujian di sini. Imam Ahmad, beliau harus dipenjara, beliau harus dicambuk, beliau harus diasingkan, tidak boleh berceramah lagi sampai 4 generasi. 3 generasi, 4-nya alhamdulillah Allah SWT berikan hidayah kepada khalifah setelahnya, Khalifah Ma'mun. Ya, Imam Ahmad diuji dengan dipenjara, dicambuk. Khalifah Al-Wathiq, ya, Khalifah Al-Mutawakkil, ya, atau Al-Muqtasim, baru nanti Al-Mutawakkil ini kemudian Allah berikan hidayah kepada kepada Khalifah Al-Mutawakkil, sehingga Imam Ahmad beliau dibebaskan dari penjara. Di antaranya pula Imam Affan ibn Muslim. Ini di masa Imam Ahmad pula. Beliau sebelumnya biasa diberi upah dari Baitul Mal yang sangat banyak sekali, karena beliau Affan ibn Muslim ini beliau memiliki 40 orang tabungan. Artinya beliau mungkin memiliki anak-anak, memiliki tabungan keluarga yang banyak sekali. Ketika beliau diuji dengan masalah fitnah Al-Quran itu makhluk atau bukan, maka beliau dikatakan, kamu mengatakan Al-Quran kalamullah atau makhluk? Maka Imam Affan bin Muslim mengatakan Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka ketika itu menterinya mengatakan, kalau kamu mengatakan Al-Quran kalamullah, ini akidah ini. Kalau kamu tetap masih seperti itu, kamu akan dipotong 50% lebih, yaitu gaji dari Baitul Mal. Maka Affan bin Muslim mengatakan bahwasanya yang memberi rezeki adalah Allah. Ya. Wa fis sama, beliau menyebutkan ayat wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langit Allah yang memberi rezeki saya, dan Allah SWT yang memberikan kecukupan kepada saya. Walaupun Anda mungkin memberikan beberapa upah beberapa dari Baitul Mal, itu hanya sebab yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Benar, belum diputus. Ya. Padahal ketika itu orang-orang yang berada di belakangnya, dari keluarganya yang membutuhkan, mengatakan, wahai Affan, bukankah ini darurat? Harusnya kamu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Affan, tidak. Ini masalah akidah. Ini masalah hidayah. Beliau mempertahankan hidayah ini. Ya, walaupun konsekuensinya mungkin sisi dunianya dia kuat. Tapi seperti itu mereka mencontohkan bagaimana memegang hidayah ini, bahwa kita ini harus mempertahankan walaupun mungkin jiwa kita, walaupun mungkin harta kita, walaupun mungkin keluarga kita. Ya, lebih berharga dari semua yang kita miliki. Itulah hidayah. Hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah di atas pemahaman para salafus saleh. Tidak ada yang lebih nikmat dan lebih berharga dibandingkan nikmat tersebut. Sehingga kalau ada ujian-ujian, maka kita terhibur dengan kisah-kisah mereka. Sebenarnya nggak ada apa-apa ujian yang menimpa kita ini. Andaikan kita diuji dengan sakit,
Tidak ada apa-apanya sakit kita dengan sakitnya Nabi Ayub. Seandainya kita diuji dengan kemiskinan, tidak ada apa-apanya kita dengan kemiskinan yang dialami oleh Ashabus Suffah, yang mereka yang gak punya rumah, yang hidup bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi, gak punya keluarga, gak punya penghasilan, bahkan saking laparnya sering mereka jatuh kelaparan. Abu Hurairah contohnya, beliau sering jatuh saking laparnya. Sementara kita kayaknya di zaman kita semua kita masih bisa makan sehari 3 kali. Kayaknya makanannya pun masih standarnya manusia yang layak dimakan. Ya, tidak kita jumpai semiskin-miskinnya kita ini yang nggak bisa makan nasi, makan mungkin seperti makanan ayam, dedak, patul, kayaknya nggak kita jumpai. Ya. Berarti ujian kita ini kalau kita melihat ke atas belum ada apa-apa. Kalau kita diuji dengan ditentang oleh tetangga, paling kita cuma dibilangin, paling nggak enak kan gitu. Kita ini kalau misalkan sama tetangga mungkin paling hanya sekedar nggak enak, hanya nggak enak, belum sampai diusir. Alhamdulillah. Bahkan belum ada di antara kita di zaman kita ini yang sampai dibunuh. Kalau zaman dahulu luar biasa ujiannya, permusuhannya, memang taruhannya nyawa, banyak yang dibunuh, banyak yang diusir. Coba lihat Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah tauhid, beliau digelari dengan gelar-gelar yang menakutkan. Kemudian beliau diusir, bahkan kepala beliau dihargai 100 ekor unta. Maknanya dibuat sayembara. Siapa yang bisa membawa kepala Muhammad, ya, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. 100 ekor unta yang banyak sekali. Kalau harga 1 ekor untanya itu 20 juta, berarti sekitar 2 miliar. Ya, dijadikan sayembara. Nabi SAW berkali-kali ingin dibunuh, tapi Allah selalu menolong. Dan itu tadi, kita ini kalau bersabar, ketika diuji pasti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin lah orang yang bertakwa Allah telantarkan, mustahil. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecukupan kepada musuh-musuhnya, mustahil kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ditelantarkan. Maka itu adalah hiburan bagi kita semuanya, bahwasanya jangan kita ini hanya mungkin diuji dengan ekonomi, diuji dengan keluarga, diuji hanya omongan tetangga-tetangga. Kok aneh? Itu Islam yang kayak apa? Boyo Islam yang umumnya orang ada digembos seperti itu. Maka jangan kita kemudian terbawa, oh ya, mungkin saya ini Islamnya terlalu tinggi, saya pengen Islam yang umumnya orang. Jangan seperti itu. Kita harus kokoh ini memegang hidayah Islam yang tinggi. Kan kalau dalam urusan dunia kita pengen yang tinggi. Gak ada orang yang dalam urusan dunia wis gak apa-apa lah, yang penting bisa makan. Kan pengennya kalau ada pekerjaan dia ingin naik tingkat, nanti terus berusaha untuk ditingkatkan terus. Kenapa dalam urusan agama, urusan hidayah kita inginnya yang biasa-biasa umumnya orang? Jangan, harusnya dalam masalah agama, dalam masalah hidayah ini kita ingin yang seperti orang-orang soleh yang paling tinggi imannya. Karena kita dituntut perlombaan akhirat, bukan dituntut perlombaan dunia. Allah katakan fastabiqul khairat, berlombalah dalam hal kebaikan. Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa rahmah, bercepat-cepat menuju ampunan Allah dan surga Allah. Allah mengatakan fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Dan Allah tidak mengatakan itu dalam hal masalah dunia. Bahasa Allah dalam masalah dunia, dalam surat Al-Mulk Allah katakan wamshu fi manakibiha, berjalanlah kalian di permukaan bumi untuk mencari rezeki Allah. Ya, kalau kita dituntut untuk zuhud dalam urusan dunia, maka dalam akhirat kita rakus. Rakus dalam akhirat baik, tapi kalau rakus dalam urusan dunia tidak baik. Zuhud dalam urusan dunia baik, tapi kalau zuhud dalam urusan akhirat, zuhud sekali dia. Ngaji, aduh saya tidak butuh ngaji. Ayo kita beribadah sholat, aduh saya zuhudlah dengan sholat. Tidak baik. Harusnya kita rakus dalam ibadah, harusnya kita zuhud dalam urusan dunia. Jangan dibalik.
urusan agama, ibadah, zuhud, Masya Allah, seorang nggak butuh ibadah, nggak butuh pahala. Tapi kalau urusan dunia, rakus. Ini keterbalikan yang harusnya kita sadar dan kita perbaiki untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Bapak sekalian, rahimahumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan ini adalah nasihat pertama untuk saya pribadi dan untuk dengan semuanya. Semakin kita ini yaitu mengakui tentang besarnya hidayah ini, dan kita berusaha untuk mempertahankan hidayah ini, dan kita bersabarlah kalau ada ujian-ujian, karena ujian itu pasti akan datang, senang ataupun tidak senang, ujian itu pasti Allah akan berikan kepada kekasih-kekasihnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya. Enak yang langsung tadi itu ya. Padahal kalau tarik-tarik itu kabelnya kolong. Saya tarik-tarik. Tadi sana hujan sama ya Pak, sama garis sini kayaknya Pak.